Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Joker Folie Deux merilis sebuah cuplikan khusus mengenai penampakan Harvey Dent, yaitu adalah jaksa wilayah Gotham yang akan melawan Arthur Fleck di persidangannya. Oke, dan ketika gue melihat hasilnya, gue memikirkan satu teori yang dimana kemungkinan besar ini akan terjadi kepada dunia Joker di film DC yang akan datang. Apa aja tuh? So Mario Booster, let's break down this video. Arthur Fleck is a monster who knew exactly what he was doing. Now look at all these people. You think you want your Joker? Oke, jujur teori ini udah pernah gua buatkan sejak tahun 2019 lalu ketika film Joker pertama itu tayangkan ya. Dari sini aja gue bisa asumsikan kemungkinan Warner Bros ini akan membuatkan semua film-film villain dari Batman. Seperti kita tahu ya, kalau di Marvel mereka membuatkan film-film khusus untuk para villain-villain Spider-Man, yaitu Sony Spider-Man Universe, yang dimana saat ini SSU udah nggak jelas mau arah kemana, mau plotnya juga mau kemana. Mereka udah asal ngalir aja. Tapi di DC ini, dari film Joker pertama, mereka untuk menangkan penghargaan Oscar bahkan dengan plot cerita yang sangat rumit dan juga ngaruh kepada psikologisnya. Dan situlah kekuatan DC yang sebenarnya, yang dimana DC ini lebih cenderung kepada film-film yang mengandung psikologi, sama halnya dengan berbagai macam komiknya. Kalau kalian baca satu komik DC aja, kalian bisa merasakan betapa komik DC itu sangat berpengaruh kepada dunia psikologis kita ya, seperti itu. Makanya di sini bisa gue asumsikan kemungkinan WB bisa sukses sih untuk menggarap film-film villain yang ada pada universe Batman ya. Beda halnya dengan Marvel, yang dimana kita tahu kalau SSU itu ada perjanjian antar dua PH, yaitu Sony dan juga Disney. Dan itu dimulai semenjak tahun 2015 ketika Spider-Man itu pertama kalinya akan masuk ke MCU di Project Captain America Civil War tahun 2016. Dan saat itu perjanjiannya Sony ini nggak boleh mengeluarkan Spider-Man-nya sangat belak-belakan di film live action mereka. Sehingga ketika mereka munculkan Project SSU itu, mereka itu nggak boleh menampilkan sosok Spider-Man ini ya, seperti itu. Makanya nggak ada di film Venom kedua, di Morbius nggak ada, di Madame Web juga nggak ada, apalagi ya. Dan itu hanya sebatas sebuah Easter eggs aja, seperti itu ya. Makanya bisa gue asumsikan kemungkinan mereka itu kehalang lisensi ya. Jadi mereka itu nggak bisa menampilkan Spider-Man belak-belakan di filmnya. Nah, sedangkan di Warner Bros ini mereka itu masih dalam satu PH yang sama. Yang artinya apa? Artinya ketika mereka munculkan semua film-film Batman yang kemungkinan besar akan dibuatkan film solonya, it's fine, it's okay banget malahan. Karena gini, kita bisa melihat film Joker aja, film pertama aja udah mengguncang semua market. Yang dimana kita bisa melihat ya, kalau para fanboy DC akhirnya bisa suka dengan Joker versi Todd Phillips. Yang dimana Joker versi dia itu adalah Joker dengan pendekatan psikologis dan juga pendekatan kepada para masyarakat sekitar, seperti itu ya. Yang dimana ada kasus bullying, ada kasus sosial, yang dimana lagi-lagi itu masuk kepada ranah psikologis. Dan itu nyambung banget kepada para fans di luar sana yang gak ngikutin banget soal DC, sehingga jangkauan marketnya itu jauh lebih luas. Makanya gak heran film Joker pertama itu memenangkan Oscar, dan juga aktor Joaquin Phoenix berhasil memenangkan karakter Joker ini sebagai karakter villain yang paling bangke banget. Makanya dimulailah film Joker Folie Deux ini di tahun 2024 ini ya, anjir. Makanya ketika gue melihat semua peluang bisnis ini, bisa gue asumsikan kemungkinan Warner Bros akan buatkan semua film-film khusus untuk para villain Batman ini ya. Karena dari pernyataan Todd Phillips itu tahun 2021 kalau nggak salah, ketika dia membuat naskah untuk Joker kedua, dia udah mengatakan kalau dia tidak akan membuatkan film khusus untuk para villain Batman, karena dia hanya fokus kepada Joker aja. Itu pun dia mau buat film Joker ini sampai 2 film aja, gak sampai trilogi ya, seperti itu. Tapi ayolah, dia udah pernah berbohong sendiri di film Joker pertama, yang di masa itu dia udah pernah mengatakan dengan jelas kepada para media kalau dia tidak akan membuatkan film sequel kedua untuk Joker ini.
tapi nyatanya dia membuatkan film kedua ini. Artinya apa? Artinya money ini masih ngomong, bro. Kalau udah cuan, ya lu buatlah cuan lagi dong. Nah, gitu loh. Makanya mungkin ini bisa menjadi pernyataan yang baru ya, mungkin ya di masa depan kalau misalkan Joker kedua ini udah sukses di pasaran dan menjadi film pemenang Oscar berikutnya ya, siapa tahu ya. Mungkin bisa jadi Todd Phillips kepikiran membuatkan semua film khusus untuk para villain Batman ini. Karena ayolah, siapa sih yang gak tahu soal Batman? Dari zaman kita orang tua sampai kita zaman sekarang aja, Batman ini masih banyak banget bacanya. Di komik, di game, majalah, dan juga berbagai macam serial TV, film action, animasi. Semuanya ini masih oke banget, Pak. Seperti itu. Bahkan Batman ini bisa selevel dengan Spider-Man, yang dimana mereka berdua adalah wajah dari studio DC dan juga Marvel. Kalau Batman kalau dibuat mau menciptakan semua berbagai macam film-filmnya, banyak banget film-film Batman yang dimana mereka itu ada banyak banget cerita untuk dikisahkan sebagai sebuah film solo ataupun sebuah serial solo. Seperti contoh Two-Face, yang dimana Two-Face ini kisahnya sangat menarik banget buat diikuti, apalagi sosoknya udah ditis di film Joker kedua ini. Nah, jangan-jangan ketika Harvey Dent udah muncul di film kedua Joker ini, besar kemungkinan dia akan dibuatkan kisah sendiri di film Harvey Dent ataupun Two-Face mendatang ya, seperti itu. Dan kalau misalkan ini beneran fix, mereka bakal bikin semua film-film untuk para villain Batman ini ya, kayak Two-Face, Penguin, Ra's al Ghul, dan juga berbagai macam villain Batman yang udah punya nama lah, seperti itu. Artinya apa? Artinya daripada WB ini hanya fokus kepada DC Studios James Gunn aja sebagai backup, mereka akan membuat sebuah film-film untuk para villain Batman. Dan bisa gua pastikan mereka tidak akan mengacau seperti kayak Sony Spider-Man Universe, yang dimana sampai sekarang plot yang gak tau mau arah kemana untuk menyambungkan kepada tema multiverse yang ada di Marvel Studios. Sekali lagi ya, mereka ini kehalang lisensi. Jadi gue sebagai fans bisa paham lah kenapa Sony itu nggak bisa mengeluarkan Spider-Man dengan begitu belak-belakan di film-film mereka. Makanya sayang banget sih, seandainya Spider-Man ini udah dibeli oleh Disney sepenuhnya, wah gue jamin Spider-Man bakal di money milking oleh Disney dan pastinya bakal jauh lebih bagus. Karena apa? Karena tidak adanya perjanjian antara kedua studio seperti Sony dan juga Disney ini, seperti itu. Makanya kalau untuk WB DC ini ya mereka cuma satu PH WB dan juga DC Studios sebagai publishernya. Gua jamin ini pasti bisa kalau mereka ada niatan untuk munculkan semua film-film villain Batman ini, seperti itu. Dan kalau misalkan ini bakal kejadian, gua mau film villain Batman yaitu villainnya si Ra's al Ghul, yang sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana asal-usul dari si Ra's al Ghul ini sebagai villain Batman yang sangat ikonik dan juga itu adalah manusia abadi. Dan ini adalah kisah yang sangat menarik untuk dibuatkan film solonya ke masa depan DC mendatang ya. Yang kita tahu, Ra's al Ghul ini adalah pemimpin dari kelompok pembunuh profesional yang bernama League of Shadow, yang dimana itu sudah ada sejak berabad-abad tahun lamanya. Dan itu adalah kisah yang sangat menarik ketika itu akan dibuatkan filmnya. Seperti contoh, mungkin ada ketika zaman Ra's al Ghul, ketika dia akan berusaha untuk mendiktator semua negara yang akan tunduk kepada League of Shadow-nya. Dan dia dikenal sebagai orang yang gak bisa mati akibat kolam Lazarus Pit-nya. Dan itu adalah plot yang sangat menarik ketika itu akan dibuatkan film solonya dan akan disambungkan kepada film Batman mendatang karya DC Elseworld ini ya. Mungkin lagi-lagi ini cuma teori aja dan juga sebagai pengharapan gua untuk film solo Ra's al Ghul ini kalau ada ya. The training is nothing. The will is everything. You haven't beaten me. You've sacrificed. Atau mungkin mereka mau menggarap filmnya Ben mungkin. Karena seperti kalian tahu ya, bahwa Dave Bautista sampai sekarang dia sangat mengharapkan untuk menjadi Ben di film DC mendatang. Apakah dia akan gabung kepada filmnya James Gunn atau justru dia akan gabung kepada DC Elseworld ini di luarnya James Gunn ya. Yang dimana ini adalah potensi yang sangat gokil banget. Karena seperti kalian tahu ya, kalau Dave Bautista ini adalah aktor WWE yang udah sangat terkenal banget. Dan memang perawakannya itu band banget. Dari badannya, dari kepalanya, bahkan gerakannya aja itu adalah band banget yang gua kenal di komik, bahkan di versi filmnya karya Nolan dulu.
Makanya bisa gua asumsikan kemungkinan perannya akan segera terjadi kalau misalkan WB dan juga James Gunn akan meng-approve dia untuk menjadi band di versi live action. Kebayang gak sih kita bisa melihat band yang sangat komik akurat, yang dimana di versi Nolan itu, yang dimana itu adalah band yang sangat berbeda dari versi komiknya. Nah sementara untuk versi si Dave Bautista ini adalah band yang udah pakai selang Venomnya, dia udah berani lebih gede banget, bahkan dia kemungkinan akan melawan Batman di masa depan. Kalau misalkan lagi-lagi ya WB akan meng-approve rencana itu di project yang akan datang. Wah, ini sangat gokil banget sih, karena gua percaya kalau WB itu akan meniru marketingnya Marvel ya, yang dimana mereka udah belajar dari kesalahan, dan kemungkinan kalau mereka mau buat seperti ini, gua jamin ini pasti bakal sukses. Well, sekali lagi ini cuman teori dan juga harapan gua doang ya. Please jangan sampai kalian tuh menangkap salah mengenai video gua ini, karena lagi-lagi udah gua disclaimer, video ini adalah video harapan gua untuk sequel ke depannya. Karena kita udah melihat penampakan Harvey Dent yang terbaru di film Joker kedua, yang dimana ini adalah Harvey Dent yang masih muda di film Joker Folie à Deux ini ya. Yang dimana sini gue bisa memberikan sebuah kesimpulan, kemungkinan studio akan buatkan film solo untuk Two-Face ini ya. Lagi-lagi ya, ini cuma harapan gue sebagai fanboy DC. Semoga aja lore Batman ini gak cuma fokus kepada James Gunn, tapi juga fokus kepada Project Elseworld ini ya. Seperti itu, oke? Biar ciri khas DC itu bisa mengimbangkan semua berbagai macam multiple filmnya gitu ya. Arthur Fleck is a monster who knew exactly what he was doing. Now look at all these people! You think you want your Joker. Oke, nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Menurut kalian, apakah ini adalah ide sangat bagus jikalau WB akan buatkan film khusus untuk para villain Batman ini? Tulis saja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!